wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Yunani kuno. Asal mula negara terjadi pada zaman Yunani kuno, di mana bertempatkan di Athena. Di zaman ini orang-orang terkenal sebagai pemikir, filosof Yunani. Paham ini bermula setelah meninggalnya Raja Perikles di Athena, dan mulai muncul radikalisme yang ingin berkuasa. Radikalisme adalah sekelompok orang yang ingin perubahan secara drastis dengan cara kekerasan. Yang menjadi permasalahan pada waktu itu adalah demokrasi. Menurut pemerintah, pasti akan ada pergantian penguasa dan harus dipecahkan masalahnya. Pada waktu itu mulai muncullah kaum sofis, adalah kaum dari perbatasan timur Yunani. Mereka menawarkan jasanya untuk diberikan imbalan. Dan menurut kaum sofis, hukum adalah hak yang dipaksakan untuk seseorang secara individu. Untuk secara individu, pemerintahan ini tidak cocok di pemerintahan demokrasi Yunani atau demokrasi langsung, tapi lebih cocoknya di pemerintahan kerajaan-kerajaan timur. Dan paham ini ditentang langsung oleh Socrates. Selanjutnya, ciri pemikiran Yunani kuno yang menonjol adalah komosentris. Komosentris yang berarti mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya sebagai salah satu upaya untuk menemukan asal mulanya terjadinya gejala-gejala. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri khas pemikiran filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme. Rasionalisme yang berarti suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan logika atau akal. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem kepercayaan bangsa Yunani kuno adalah politeisme. Politeisme yang berarti mempercayai dewa. Dan untuk dewa tertinggi dari setiap dewa yang disembah masyarakat Yunani kuno adalah Zeus. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran Plato, bahwa negara senantiasa menginginkan kemajuan, berevolusi, dan terdiri dari individu-individu yang dimana tidak bisa bersatu. Plato juga berpendapat bahwa keindahan sesungguhnya terletak pada dunia ide, dan kesederhanaan muncul dari keindahan di mana dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Plato juga adalah pencipta ajaran alam yang dimana ia adalah pemikiran dari ide manusia. Negara muncul karena adanya bermacam-macam beraneka ragam kebutuhan manusia, dan mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Plato, puncak negara adalah aristokrasi yang dimana pemerintah yang berpegang atau pandai dalam menjalankan atau melaksanakannya secara adil dan merata. Pemikiran kedua, Aristoteles. Aristoteles adalah seorang pencipta ajaran realisme. Dia melanjutkan ajaran gurunya Plato dari idealisme menjadi realisme, atau dikenal dengan sebutan prima philosophia. Filsafatnya disebut dengan ajaran kenyataan atau ontologi, yaitu cara berpikir yang realistis. Menurut Aristoteles, negara merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan manusia sebagai anggota negara. Pemikiran Aristoteles dilatar belakangi oleh keadaan kerajaan dan pada kekuasaan yang tidak terbatas. Berbeda dengan Plato yang pemikirannya dilatar belakangi oleh seseorang yang selalu mencari dan mencapai keadilan. Menurut Aristoteles, asal mula negara terjadi karena adanya penggabungan keluarga yang di satu kelompok yang lebih besar, kemudian kelompok yang besar itu bergabung lagi menjadi suatu desa, dan digabung lagi sehingga menjadi suatu negara yang sifatnya masih suatu kota atau polis. Negara itu berdasarkan kodrat manusia yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sebabnya manusia adalah zon politikor atau makhluk sosial, sehingga manusia akan
sehingga manusia akan berbahagia jika bernegara karena manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, maka baik pula manusia di dalamnya. Paham ini disebut dengan kolektivisme, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Hakikat negara atau masyarakat merupakan suatu kesatuan dan keutuhan manusia dari berbagai negara yang tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa lepas dari negara. Sedikit menjelaskan secara singkat mengenai metode pemikiran seseorang bernama Socrates dalam sistem pemerintahan yang ada pada zaman Yunani. Jadi metode yang digunakan Socrates pada sistem pemerintahan yaitu dialektis. Dengan itu ia mencoba mencari pengertian-pengertian tertentu, yaitu mencari dasar-dasar hukum dan keadilan yang bersifat objektif dan dapat dilaksanakan serta bisa diterapkan kepada setiap manusia. Dan pendapat Socrates tentang negara yaitu menyatakan bahwa tugas negara adalah mendidik warga negaranya dalam keutamaannya, yaitu untuk memajukan kemajuan negaranya dan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan warga negara dapat membuat dia mereka sebaik mungkin, melainkan negara dibentuk sebagai susunan objektif berdasarkan hakikat manusia untuk menerapkan hukum-hukum objektif berdasarkan prinsip keadilan